Semuanya saya ucapkan selamat datang yang pertama kali dan yang sudah pernah mengikuti sekolah Alkitab liburan. Dalam bahasa Indonesianya itu SAL ya, sekolah Alkitab liburan. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya apa? Vacation Bible School. VBS, Vacation Bible School. Sama-sama sebut. Vacation Bible School. Nah, karena tiap hari makanya dinamakan Daily Vacation Bible School. 1, 2, 3. Daily Vacation Bible School. Jadi sekolah Alkitab setiap hari ya, dari hari ini, besok sampai lusa. Nah, pertanyaan saya pertama, apakah di tangan kalian sudah ada buklet? Sudah ada ya. Nah, buklet ini harus pertama-tama diamankan. Di apa? Ya. Tolong disampul setelah namanya ditulis. Dibagikan ya sampulnya ya. Tolong di apa? Disampul. Mengapa disampul? Karena buku ini dicetak dengan printer. Tintanya itu luntur. Kalau kena air akan luntur. Ya. Kalau sampulnya tidak cukup, besok saya akan bawakan lagi untuk sampul supaya semuanya bisa disampul. Sudahkah kalian semua menerima buklet SAL? Sudah ya? Oke. Pertanyaan berikutnya. Sudahkah ada di tangan kalian Injil Tuhan Yesus? Sudah ada semua. Karena kita akan belajar dari Injil Tuhan Yesus dan juga buklet ini. Kalau sudah dapat ya, kita akan bersama-sama membuka Injil Yohanes. Injil Yohanes, di Injil Tuhan Yesus itu halaman paling belakang, di halaman 207, kalimat yang terakhir. Injil Yohanes pasal 21 ayat 25 di halaman 207. Itu adalah ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita ya. Injil Yohanes pasal 21 ayat 25. Semuanya mohon membuka Injil Tuhan Yesus halaman 207. Di situ dicantumkan ayat hafalan kita. Kalau sudah dapat, mari kita membaca bersama-sama satu kali dulu. 3, 2, 1. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Amin. Halaman 207. Kita membacanya bersama-sama. Sudah dibuka halaman 207? Kita membuka 207 Injil Yohanes 21 ayat 25. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Amin. Saya persilakan yang di sebelah kanan saya yang membacanya ya, sebelah kanan, silakan. Sebelah kanan ya.
3, 2, 1. Amin. Sebelah kiri saya. 1, 2, 3. Sama-sama. 1, 2, 3. Berikutnya kaum Hawa. 1, 2, 3. Masih banyak hal lain yang dibuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Siapa yang sudah bisa hafal? Ada? Coba lagi ya. 1, 2, 3. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Amin. Kita berdoa. Setelah itu kita akan memulai pelajaran kita yang pertama. Bapa kami di surga, kami mengucap terima kasih untuk Sal. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. Mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan memberikan kami kekuatan untuk melakukan bahkan mewartakan firman-Mu. Ya Bapa, kami sadar kami adalah orang yang berdosa. Mohon belas kasihan-Mu, mohon darah Yesus menghapus dosa kami. Kiranya pada saat kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus berbicara kepada kami supaya kami semua bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Demikianlah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap terima kasih. Amin. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus di halaman yang ke 78, perikop 74, yang berjudul menenangkan badai, ya, menenangkan badai. Kita akan membaca ya dengan satu suara. Menenangkan badai itu diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Injil Matius pasal 8 ayat 18 dan ayat 23 sampai 27. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Jikalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama perikop 74 menenangkan badai. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 3, 2, 1. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Lalu sekonyong-konyong mengamuklah taufan atau badai yang sangat dahsyat
ke danau sehingga perahu itu kemasukan air. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air, dan mereka berada dalam bahaya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan atau di belakang di sebuah tilam atau kasur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa?" Atau, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia pun bangun, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Dan menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Di manakah kepercayaanmu? Mengapa kamu tidak percaya?" Lalu heranlah orang-orang itu, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, beberapa hari ini kita akan belajar mujizat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahakua. Apa itu Tahakua? Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa. Ulangi, Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa. Walaupun dia sebagai manusia 100%, dia adalah juga Allah 100%. Paham? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang tadi kita baca, kesaksian dari seorang anak muda ya, yang bernama Markus. Bernama siapa? Markus. Markus itu waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kalian masih ingat tidak ya, di Injil Markus? Dia itu lari meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan dia meninggalkan pakaian luarnya, sehingga dikatakan dia hanya berpakaian dalam, melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Usia Markus pada saat itu sebesar kalianlah, belasan tahun. Belasan tahun. Tetapi dia menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus itu ditangkap oleh musuh-musuhnya setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, Markus ada tidak dalam peristiwa ini ketika dia bersaksi tentang badai yang mengamuk, taufan yang mengamuk di Danau Galilea, di Danau Tiberias, di Danau Genesaret, di Danau Kineret. Danau ini begitu banyak nama loh. Kenapa namanya Galilea? Kenapa danau ini namanya Tiberias? Karena nama Kaisar Tiberias, jadi diberi nama danau ini dengan nama kaisar, yaitu Danau Tiberias. Tetapi nama aslinya itu, nama danau ini adalah Danau Kineret. Kineret. Coba kalian lihat di Injil Tuhan Yesus di bagian peta. Dibuka di bagian depan. Halaman 21. Halaman berapa? 21. Nah, Danau Galilea ini menerima air dari Gunung Hermon. Gunung apa? Gunung Hermon. Gunung Hermon ini tinggi sekali, dan di atas puncak dari Gunung Hermon itu ada salju. Ada salju abadi yang airnya terus meleleh, mengalir masuk ke Danau Galilea. Sudah ketemu Danau Galileanya? Ada ya. Dan dari Danau Galilea ini yang begitu besar,
begitu besar, memiliki lebar kurang lebih 10 kilometer. Jadi karena dia lebar sekali, orang Israel tidak menyebutnya sebagai danau, tapi menyebutnya sebagai laut. Sebagai apa? Laut, saking besarnya. Dan danau ini mengeluarkan air ke seluruh tanah Israel melalui sungai Yordan. Sungai apa? Sungai apa? Sungai Yordan. Ya, sehingga bangsa Israel yang tinggal di tanah perjanjian memiliki air untuk kehidupan mereka sehari-hari. Nah, bagian yang tadi kita baca, Markus tidak berada dalam perahu, karena di situ hanya murid-murid Tuhan Yesus yang berada di dalam perahu. Nah, pelajaran apa yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini? Yaitu, saya kalau sudah percaya Tuhan Yesus, saya mengalami pertolongan Tuhan Yesus, saya bisa mengajak kalian yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus supaya percaya Yesus dan akan mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus. Paham? Injil Markus ini sebenarnya adalah kesaksian dari seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Siapa dia? Petrus. Petrus itu artinya batu kecil. Kalau Tuhan Yesus itu Petra, batu karang yang besar. Nah, kamu lihat di sini, pada satu hari waktu sudah petang. Petang itu matahari sudah terbenam. Jadi Yesus melihat orang banyak yang mengikuti dia kemana-mana Tuhan Yesus pergi. Dan Yesus sekarang selesai pelayanannya di satu tempat. Ini di pinggir danau Galilea. Dan sekarang dia mau pergi ke tempat yang lain, bisa juga dengan jalan kaki, kan? Betul nggak? Karena danaunya seperti apa? Danaunya kan besar ya. Kalau jalan kaki, ya, karena danaunya ini namanya Kineret. Namanya apa? Ya, Kineret ya. Kenapa namanya Kineret? Karena seperti badannya gitar. Badannya apa? Iya, badannya gitar. Nama aslinya adalah Danau Kineret. Danau apa? Kineret. Karena bentuknya seperti badannya gitar. Di sini siapa yang main gitar ya? Ada? Ada nggak? Ayo angkat tangan yang main gitar. Ya. Jadi kamu lihat ya, ini seperti apa? Badannya gitar. Nama aslinya Kineret, tapi sekarang bernama Danau Galilea, Danau Tiberias, ya. Danau Genesaret, banyak namanya. Paham ya? Ini begitu besar. Nah, Tuhan Yesus sebenarnya dia bisa lewat ini, keliling begini. Kan jauh kan? Betul nggak? Jauh kan? Kalau jalan kaki kan? Nah, sekarang kalau mau menyeberang supaya lebih cepat, dengan apa? Dengan perahu. Dengan apa? Ya, perahu. Nah, sekarang coba kita lihat ya pembacaan di ayat berikutnya. Jadi waktu murid-muridnya diperintahkan Tuhan Yesus, marilah kita bertolak ke seberang danau. Berapa jauh dari satu sisi ke sisi lain? Tadi saya bilang danau ini berapa jauh? Berapa jauh tadi? 10 km. 10 km. Kalau kita jalan kaki, saya pernah ya waktu saya SMP ya disuruh jalan kaki 5 km. Kira-kira berapa lama? 1 jam. Kalian sekarang kan jarang jalan kaki ya, naik motor kan, naik sepeda ya, cepat. Tapi kalau jalan kaki 1 jam, saya pernah hitung waktu dulu saya masih SMP, itu 1 jam, jalannya sudah cepat. Ya, kalau 2 ya jam maka bisa ditempuh 10 km. Tetapi dengan perahu
Ya, lalu lintas dari satu sisi danau ke sisi danau yang lain itu menjadi lebih gampang karena di situ banyak perahu. Dan Tuhan Yesus meminta murid-muridnya bersama dia menyeberangi danau supaya mereka bisa meninggalkan orang banyak di satu sisi dan pindah ke sisi lain. Tuhan Yesus itu selalu melayani dari tempat ke tempat loh. Hari ini dia melayani di sini, besok dia melayani di Singkawang, lusa dia melayani di Mempawah. Setelah itu dia pindah ke Sintang, dia pindah ke Putus Sibau, pindah terus supaya seluruh Kalimantan Barat bisa dia layani. Dulu itu jalan kaki, dulu itu naik perahu, tidak ada mobil, tidak ada sepeda. Jadi kamu lihat ya, Tuhan Yesus begitu mengasihi manusia. Nah, jadi waktu murid-muridnya sudah masuk ke dalam perahu, mereka itu mau bertolak ke seberang. Kamu tahu nggak murid-murid Yesus itu kerjanya apa? Petrus kerjanya apa? Apa? Penjala ikan. Ya, kalau penjala ikan mereka di mana menjala ikan? Pasti di Danau Galilea. Paham ya? Ini daerah yang betul-betul mereka kuasai. Dari muda sampai saat mereka mengikuti Yesus, mereka itu kenal betul dengan danau ini, Danau Galilea. Saya tanya kalian kenal nggak daerah ini? Kenal nggak Gang Mandiri? BTN? Kenal ya, nganggu-nganggu loh. Karena kalian tinggal di sini. Petrus dan kawan-kawan, mereka mengenal danau ini karena mereka, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka itu adalah nelayan yang mencari nafkah di sini. Jadi mereka disuruh Yesus masuk ke dalam perahu, menyeberangkan Yesus itu bukan pekerjaan yang susah. Susah nggak? Misalnya saya bilang, Dion, antar saya ke BTN, bisa nggak Leon? Bisa, karena dia hafal daerah ini. Paham ya? Andreas, antar saya ke Hanura, bisa nggak Andreas? Bisa, bisa dia, karena dia memang menguasai daerah Hanura. Jadi Yesus meminta pada murid-muridnya, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, yang rata-rata adalah pekerjaannya apa? Nelayan. Mereka mengantar Yesus. Dan kalau kamu lihat di sini, bukan hanya satu perahu saja yang mengikuti rombongan Yesus, ada beberapa perahu. Mereka menyeberang danau ini di waktu kapan? Kapan waktunya? Pagi kah? Siang kah? Coba lihat pembacaan tadi. Jam berapa kira-kira? Jam berapa? Di kalimat pertama, pada hari itu, waktu hari sudah petang. Berarti mereka menyeberang di waktu malam. Di waktu apa? Malam. Dan waktu mereka sedang menyeberang, apa yang terjadi? Ya, Yesus berada di bagian belakang perahu dan dikatakan ketika mereka sedang berlayar. Apa bedanya perahu layar dengan perahu dayung? Apa bedanya? Kalau perahu layar tidak ada mesinnya, dia menggunakan layar dan tahu nggak? Dengan angin perahu ini akan bergerak maju. Ingat ya. Dan pada saat mereka sedang berlayar, berarti mereka bukan berdayung karena perahunya besar. Kalau perahunya besar sebesar begini, bagaimana mendayungnya ya? Kalau perahunya separuh dari ruang kebaktian ini, nggak mungkin ya berdayung. Jadi harus menggunakan apa? Layar. Nah, perahunya cukup besar ya, muat kita semua di sini. Muat nggak? Muat ya. Kalian di sini kurang lebih 40 orang. Ya, kalau kita naik perahu itu semuanya muat. Bukan perahu kecil loh, bukan sampan, tetapi perahu. Tetapi apa? Iya, perahu. Ya, minimal
Dua perahu lah, di sini satu perahu, di sini satu perahu, cukup besar. Bukan di dayung, tetapi dengan layar. Ya, kamu bayangkannya. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika mereka sedang berlayar, sekonyong-konyong, apa yang terjadi? Datanglah angin yang besar, dan angin itu membuat apa? Laut Galilea yang tenang menjadi apa? Mengamuk. Firman Tuhan berkata apa? Mengamuk. Kamu pernah lihat orang mengamuk nggak? Oh pernah ya. Saya sudah lama nggak lihat orang mengamuk ya. Mungkin di TV ya ada ya orang mengamuk ya. Ini dikatakan danaunya mengamuk. Waduh. Waktu danaunya mengamuk, kamu tahu nggak? Dalam kehidupan ini, ingat ya, kita punya yang namanya jadwal. Punya namanya apa? Jadwal. Di sini kita punya jadwal bukan? Jam berapa kita datang, kita berkebaktian CMC. Kemudian sesi pertama jam berapa? Kemudian lesson pertama, lesson kedua, pelajaran pertama, pelajaran kedua dari jam 9 sampai jam 10. Semuanya sudah ada jadwalnya. Tetapi kamu tahu nggak? Hidup itu seperti kita sedang berlayar. Sedang apa? Berlayar. Nah, kamu pernah nggak menghadiri perkawinan orang? Selamat berlayar menempuh hidup baru. Pernah dengar kata-kata itu? Kenapa dikatakan selamat berlayar menempuh hidup baru? Karena hidup manusia seperti naik kapal. Bahkan dalam ceritanya zaman dulu, bahasa Hakkanya itu Jitlu Sunfung. Coba ikuti saya. Jitlu Sunfung, artinya orang-orang Tiongkok, nenek moyang kita yang orang Tionghoa, datangnya dari Tiongkok, mereka naik kapal layar dan mereka ingin perjalanannya itu lancar, maka salam perpisahan mereka adalah Jitlu Sunfung. Apa itu Jitlu Sunfung? Cut 1 2 3. Jitlu Sunfung. Apa artinya Jitlu Sunfung? Itu perjalanannya itu lancar bersama angin. Kalau anginnya ada, bisa cepat datang. Tapi kalau anginnya mengamuk, bagaimana? Bagaimana? Apa yang terjadi di situ? Bencana ada jadwalnya enggak? Ada enggak? COVID-19 ada jadwalnya enggak? Siapa yang tahu jadwal COVID-19? Enggak ada jadwal. Hidup kita tuh seperti perahu, dan bencana yang datang, bahaya yang datang, tidak ada schedule-nya. Kalau ada schedule-nya, kita bisa siap diri. Kalau ada badai, ngapain berlayar, bukan? Betul nggak? Kalau kita tahu COVID, apa yang kamu lakukan? Kita sudah menabung ya uang supaya waktu COVID jangan sampai nggak ada uang untuk belanja beras, karena nggak tahu kapan COVID datang, kapan COVID berakhir. Karena bencana kehidupan tidak ada jadwal. Dia nggak akan kasih tahu kita, tahun depan ya COVID 20, COVID 21, siap-siap ya. Nggak ada. Apa yang mau kita pelajari dari mujizat ini? Apa? Kamu lihat ya, waktu anginnya kencang, badainya mengamuk, dikatakan apa? Coba kasih tahu saya. Perahunya mulai goyang-goyang begini ya. Wah, itu membuat orang bisa mabuk loh. Saya pernah naik kapal dari Pontianak ke Jakarta. Ada seorang guru, karena nggak punya uang, saya waktu itu juga nggak punya uang, harus naik kapal. Begitu sampai di kapal, guru ini langsung mabuk sampai tiba Jakarta. 2 malam 1 hari, muntah terus. Kamu bayangkan loh, tidur terus dia, nggak bisa bangun. Karena jalannya gini-gini kapal. Sampai di Jakarta, sampai di rumah masih terasa begini loh.
Ya, karena diombang-ambing ombak selama berhari-hari. Walaupun kita sudah di darat, masih terasa begini-begini. Ya. Kamu tahu nggak, ini begitu besar ombaknya, apa yang terjadi? Bahkan dikatakan apa? Air itu bukan hanya mulai masuk ke dalam perahu, bahkan dikatakan apa? Airnya sudah penuh. Sudah apa? Sudah apa? Kalau penuh bagaimana? Kalau kapal kan dipenuhi air bagaimana? Akan apa? Akan apa? Hah? Siapa yang pernah naik kapal di sini angkat tangan? Oh, pernah. Akan apa? Kalau airnya penuh bagaimana? Kapalnya akan apa? Tenggelam. Waduh, dikatakan oleh penulis Injil Lukas, mereka dalam bahaya. Mereka dalam apa? Dalam bahaya. Ya. Jadi pada waktu itu Yesus, apa yang terjadi dengan Yesus? Sedang apa? Kenapa Yesus tidur? Dia Tuhan bukan? Dia Tuhan, kok dia tidur? Kok Tuhan bisa tidur? Katanya Tuhan gak pernah tidur, Mazmur 121. Karena dia juga Kenapa dia jadi manusia? Tahu nggak? Kenapa Tuhan menjadi manusia? Kenapa Yesus yang Tuhan jadi manusia? Kenapa? Supaya dia bisa mewakili manusia untuk melakukan dua hal. Satu, melaksanakan hukum Taurat tanpa salah. Yang kedua apa? Mewakili manusia mati di atas kayu salib. Sehingga dengan darah Yesus yang mengalir di kayu salib, dosa-dosa kita bisa dihapus. Ingat ya, kenapa dia jadi manusia? Untuk menyelamatkan kita. Jadi waktu Yesus tidur, apakah Yesus tahu nggak badai sedang mengamuk? Tadi kan saya bilang ya, Yesus itu Tuhan, dia adalah Maha Tahakwa. Apa Maha Tahakwa? Maha tahu, Maha hadir, Kwa, Maha kuasa. Dia tahu badai akan datang, dia tahu badai sedang datang, dia hadir di situ. Tuhan Yesus ada hadir di sini nggak? Dia tahu nggak kita sedang sal sekarang? Dia tahu, dia juga hadir. Tapi kalau tahu dan hadir disertai dengan kemahakuasaannya, maka bagaimana? Apa yang terjadi nanti? Murid-muridnya itu, saya rasa pertama-tama mereka mencoba. Air udah masuk ya, keluarkan. Boom. Air sudah masuk ya, keluarkan. Semakin dikeluarkan airnya, yang masuk lebih banyak. Segala usaha sudah mereka lakukan, baru mereka sadar di dalam perahu ada siapa? Ada siapa? Ada Yesus. Ada apa? Yesus. Kamu sudah punya Yesus belum? Sudah belum? Kamu sudah percaya Tuhan Yesus belum? Yesus di mana? Di surga? Di surga saja? Tidak di sini. Dia ada di segala tempat. Paham? Karena dia maha hadir. Nah, waktu Yesus tidur, ya, waktu Yesus tidur, murid-muridnya itu saya nggak tahu berapa lama sudah mencoba ya mengatasi masalah. Paham nggak ya? Walaupun airnya sudah dibuang, lebih banyak air masuk, di kapalnya hampir tenggelam, baru mereka sadar, di sini kan ada Yesus. Kenapa mereka dari awal nggak minta bantu Yesus? Kita sering begitu loh. Ada masalah, enteng, aku tangani sendiri bisa kok. Nggak pernah berdoa. Mau naik motor biasa, naik motor biasa, nggak pernah berdoa. Tuhan Yesus mau nolong kita nggak dalam urusan kecil? Mau nggak? Siapa yang bilang mau? Angkat tangan. Tuhan Yesus repot nggak kalau setiap saat kita minta tolong dia? Repot nggak dia merasa? Kalau saya kan tiap kali kalian minta tolong, mungkin saya bilang, ayo orang ini kok minta tolong terus ya, ngerepotin saya ya. Karena saya terbatas. Kalau Yesus
Kamu satu hari mau minta tolong dia 1000 kali, dia tolong nggak? Yakin? Hah? Pernah nggak minta tolong dia? Hah? Selalu nggak? Manusia itu begitu loh. Merasa dirinya udah mampu, nggak apa-apa lah, lakukan sendiri. Mereka, saya tidak tahu berapa jam mereka mencoba mengatasi badai. Kamu tahu nggak, mereka tuh nelayan profesional loh. Kalau nelayan profesional sudah merasa takut, nah itu bukan badai biasa loh. Badai yang sangat besar. Dikatakan Lukas, mereka dalam bahaya. Begitu mereka sampai di depan Yesus, mereka membangunkan Yesus. Yesus langsung bangun. Apa yang mereka katakan pada Yesus? Coba perhatikan kalimat itu. Seringkali ya kita salah berkata kepada Tuhan Yesus loh. Seringkali orang salah berdoa. Ya, jangan salah berdoa. Mereka bilang apa? Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita semua mati? Jadi mereka percaya bahwa perahu itu akan segera tenggelam, semua murid Yesus mati, termasuk Yesus pun mati. Mati tenggelam di Danau Galilea. Mungkin nggak Yesus mati karena dia tenggelam? Hah? Kenapa nggak mungkin? Mungkinkah Yesus mati karena ditembak dengan pistol? Nggak mungkin ya. Kenapa nggak mungkin? Yesus hanya bisa mati, bagaimana caranya? Hah? Bagaimana cara Yesus mati? Dalam kitab Mazmur 22, Mazmur berapa? Catat ya. Kalian punya pen nggak? Ya, Mazmur 22. Ya, Mazmur 22. Dan Yesaya di rumah dibaca ya, 53. Yesus hanya bisa mati melalui apa? Di atas kayu salib. Tapi mereka bilang sama Yesus, Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita semua mati tenggelam? Tuhan Yesus kalau mati tenggelam, misinya itu gagal. Apa? Gagal. Tuhan Yesus itu tidur. Kenapa dia izinkan badai itu mengamuk? Apakah badai itu Tuhan Yesus yang datangkan? Apakah begitu? Apakah Tuhan Yesus mendatangkan badai dan terus setelah dia datangkan, dia tenangkan? Ini pertanyaan yang perlu kamu pikirkan ya. Apakah Yesus yang mendatangkan badai dan menenangkan badai? Ada orang mengatakan, kamu kok mau menerima ya hal-hal baik dari Tuhan? Yang tidak baik kok kamu nggak mau terima? Pernah nggak Tuhan kasih kamu yang tidak baik? Saya tanya kamu. Pernah tidak? Hah? Tuhan tidak pernah kasih kita yang tidak baik loh. Pernah nggak Tuhan kasih kita yang tidak baik? Pernah? Nggak pernah. Tuhan tidak pernah memberikan kepada manusia yang dia cinta yang tidak baik. Ngerti nggak? Tuhan selalu memberikan kepada anak-anaknya yang terbaik. Yang apa? Nah, ini pertanyaannya kan? Apakah Yesus mengirim badai terus dia tenangkan badai? Kamu pikir sendiri ya. Tidak akan saya jawab ya, renungkan ya. Nah, waktu itu mereka bangun, ya, melihat Yesus sudah bangun. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Dan Yesus itu menghardik. Kamu tahu nggak menghardik? Membentak. Apa? Membentak. Dia menghardik, membentak badai. Memerintahkan badai. Dikatakan di situ bukan hanya dia memerintahkan angin, tetapi air yang mengamuk, dan berkata kepada danau itu. Kok bisa ya berkata kepada danau ya?
Kenapa Yesus bisa berkata pada danau? Karena dia maha kuasa. Dia apa? Maha kuasa. Nah, dalam tahun ini kita akan belajar 7 aspeknya dari mujizat Yesus. Berapa aspek? 7 ya. Cara mengingatnya adalah BBA. 1, 2, 3. BBA, RR, dan FF. Tulis ya. Apa itu BBA? Yang pertama, benda mati. Benda mati. Benda mati ya, kalau Yesus perintahkan benda mati itu menuruti kata Yesus tidak? Hah? Nanti kamu akan belajar ya. 5 roti, 2 ikan. Tuhan Yesus pecah-pecahkan, diberi makan 5.000 keluarga. Benda mati mentaati kata-kata Yesus loh. Yang kedua apa? Badan manusia. Nah, ini yang paling banyak loh dari buklet ini ya. Kamu setiap hari harus baca. 20 kali Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Semua penyakit. Tidak ada penyakit yang datang kepada Yesus yang dia tidak bisa sembuhkan. Semuanya bisa dia sembuhkan. Ya, ini mujizat ya. Yang ketiga, alam apa? Alam termasuk apa? Danau, angin, air. Yesus yang membuat danau. Yesus bisa memerintahkan danau, sehingga danau itu apa? Setelah Yesus bilang, diam, tenanglah. Danau ada bilang gini ya, Tuhan Yesus, aku masih mau ngamuk loh. Kasih saya waktu 15 menit lagi ngamuk. Apakah begitu? Apa yang terjadi? Langsung danau itu menjadi tenang. Nah, kata tenang nanti ya kita akan lihat ya kesimpulan kita. Setelah itu RR, roh jahat, roh manusia, itu juga turut perintah Yesus. Yang terakhir itu adalah FF. Apa itu FF? Fauna dan flora. Apa singkatannya? BBA, RR, dan FF. Apa BBA? Benda mati, badan manusia, alam, roh jahat, roh manusia, fauna dan flora. Berapa aspek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspek. Seluruhnya mengikuti perintah Yesus. Jadi waktu Yesus berkata, diamlah, tenanglah. Apa yang terjadi? Badai itu langsung ya menjadi teduh sekali. Dan terus Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Di manakah kepercayaanmu? Mengapa kamu tidak percaya? Lalu heranlah orang itu. Jadi begini ya, kenapa kita takut? Kenapa kita tidak percaya? Karena kita tidak sadar Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus ada di situ enggak? Murid-muridnya enggak sadar. Bahkan ngomongnya ngaco. Ngaco bagaimana? Guru. Mereka hanya menganggap dia guru loh. Mereka tidak menganggap dia Tuhan yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Tidak pedulikah engkau kita semua tenggelam binasa? Itu kata-kata yang salah ya. Kalau kalian berdoa ya, berbicara pada Tuhan, jangan mengucapkan kalimat yang salah. Tuhan pernah nggak kasih kita yang tidak baik? Pernah nggak? Tuhan Yesus pernah nggak kasih orang makan nasinya basi gitu? Ada? Nggak ada. Tuhan Yesus selalu kasih kita yang terbaik. Sehingga kalau kita terima dari Tuhan Yesus, kita bilang sama Yesus, Yesus aku mau lagi loh. Seperti sal ini loh, kamu sudah dengarkan mujizat ini, kamu bilang kurang. Karena enak sekali. Kalau enak mau tambah nggak? Hah? Mau. Makanya kalau kalian sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, sudah mengalami pertolongan Yesus, kamu itu akan rajin ke gereja, selalu rindu mendengarkan firman-Nya. Selalu apa?
Rindu mendengarkan apa? Firman-Nya. Jadi pertanyaan di sini, mengapa kamu takut? Karena kamu kurang percaya. Kalau kita tahu Yesus, kita percaya Yesus. Apa buktinya kita percaya Yesus? Kita harus setiap hari membaca firman-Nya dan Injil Tuhan Yesus. Baru kita kenal Dia loh. Mau berjanji supaya tidak takut? Caranya kita percaya. Bagaimana cara kita percaya Yesus? Angkat nih tinggi-tinggi. Saya mau setiap hari membaca Injil Tuhan Yesus, sehingga saya tahu Tuhan Yesus itu siapa. Karena pertanyaan terakhir itu apa? Murid-muridnya bertanya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepada perintahnya. Tuhan Yesus perintahkan diam, tenang. Danau itu langsung diam dan langsung tenang. Apa yang kita pelajari di sini? Yesus adalah Yehova, Yahweh, Shalom. Yahweh apa? Shalom. Apa itu Shalom? Tenang. Kenapa tenang? Karena Tuhan Yesus, Dia hadir di hidup kita. Dia bukan hanya hadir, Dia maha tahu, Dia juga maha kuasa, dan Dia tidak akan repot membantu kita kapanpun, dimanapun. Asal kamu apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaan terakhir. Siapakah Tuhan Yesus? Yang tadi kita pelajari. Dia adalah Tuhan yang maha tahakwa. Apa tahakwa? Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Maha kuasa karena Dia kalau menolong kita, Dia nggak capek. Tenaganya nggak berkurang. Kalau saya menolong kalian, saya udah capek nih, lobet ya. Dia nggak pernah capek karena Dia Allah. Dia nggak pernah bosan. Jadi kita harus selalu minta tolong Dia dalam urusan apapun loh. Dalam apa? Ya, seperti sekarang kamu mendengarkan tentang firman Tuhan, kamu berdoa, Tuhan Yesus tolong saya loh. Kalau kamu nggak tolong saya, Tuhan Yesus, saya nggak ngerti. Pikiran saya ngelayang-layang begini loh. Ya. Tapi Tuhan Yesus, kalau Engkau tolong saya punya minat karena Engkau memberikan pada saya yang terbaik. Terbaik itu artinya apa? Kita mau lagi, kita mau lagi. Dia nggak pernah kasih kita yang tidak baik. Siapakah gerangan orang ini? Apa jawabannya? Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Urutannya bagaimana? Maha tahakwa. Apa maha tahakwa? Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Itu tercantum di dalam Mazmur, ya. Mazmur, catat 139. Mazmur berapa? Maha tahu, maha hadir, dan juga maha kuasa. Dia maha kuasa karena Dia mau menolong kita dengan kuasanya. Dengan apa? Iya. Dia maha tahu, Dia tahu problem kamu loh. Tapi kamu harus berdoa. Ya, kamu juga harus tahu siapa Yesus. Oke, kita berdiri, kita berdoa sebelum kita break ya. Mari berdiri. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang sudah menenangkan, menghardik badai, angin, air, danau turut kepada perintah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Ya Bapa, kami pada pagi hari ini sudah belajar siapakah Tuhan Yesus, yaitu Tuhan yang memberikan kami damai, Yahweh, Yehova, Shalom. Tolonglah kami ya Bapa yang sudah belajar, agar kami mau menyimpan pelajaran ini, dan kami juga mau hidup setiap hari
meminta pertolongan Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah dosa kami, dengan darah Yesus hapus pelanggaran kami. Kami serahkan acara sal selanjutnya ke dalam pimpinanmu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saya akan serahkan kepada Miss Ling ya, yang akan menjelaskan acara kita berikutnya. Terima kasih. Belum ini Pak Peter. Oke. Ini Pak Peter. Bentar ya, saya matikan dulu. Ini tadi Pak Ajin dia chat ke Abed, dia bilang saya masih rapat, dia bilang materi nomor 2 saya minta jam terakhir, boleh enggak? Oke. Oke, hari ini kan skit kan? Oke, semuanya dengarkan. Yang SMP diharapkan kembali ke tempatnya yang tadi. Karena tunggu ya. Ya, kembali kan? Kembali ke tempatnya. Kembali ke tempatnya bagian SMP. Karena setelah ini kita mau melihat drama skit